Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Longko berkata, Citong sedang berlatih di depanmu. Pergi dan temui dia. Orang tua ini gak akan mengganggumu lagi. Citong, aku datang. Hah? Cao Fang, sangat bagus. Aku nggak menyangka kau benar-benar datang. Gimana kabarmu di sini? Nggak apa-apa. Raja Longkun menerimaku sebagai murid. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Cao Fang berkata, mengambil kamu sebagai murid. Aku khawatir itu nggak sesederhana itu. Dalam hati Cao Fang, Longkun nggak akan mengeluarkan biaya untuk ditukar dengan Citong. Pasti ada tujuannya. Sayang sekali, aku nggak cukup kuat sekarang. Kalau tidak, aku pasti akan menyelamatkannya. Shh, diam. Ini adalah tempat Raja Suci Longkun. Jangan bicarakan ini. Aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Ada apa? Kalau kau bisa, aku harap kau bisa membantu rumah Pangeran Qing pada saat yang kritis. Rumah Raja Qing adalah rumahku, dan itu adalah salah satu dari 6 kekuatan utama. Dan tingkat keempat di Tanah Batu Darah itu adalah keluargaku. Ada 100 pembangkit tenaga listrik kesusahan di rumah besar. Tetapi krisis yang dihadapinya, bahkan 100 pembangkit tenaga listrik yang ada kesusahan dan malah nggak berdaya. Tapi menurutku, kau bisa membalikan krisis di Qingwang Mansion. Baiklah, aku berjanji bahwa aku akan membantu rumah Pangeran Qing sebanyak yang aku bisa. Dalam hati Cao Fang, Citong menyelamatkanku, dan itu adalah tugasku untuk membantunya sebanyak yang aku bisa. Oke, aku percaya kau bisa. Ting, selamat kepada host Cao Fang telah menyelesaikan misi amanah Citong. Selamat kepada host Cao Fang mendapatkan 10.000 poin roh. Yuan Mistisme, tombak hancuran. Selamat kepada host Cao Fang telah memicu misi berantai kepercayaan Citong. Tujuan misi menyelamatkan Mansion Qingwang. Tingkat misi S. Dalam hati Cao Fang, tombak penghancur misteri primordial tampaknya merupakan skill yang ditunjukkan untuk menyerang roh primordial. Ini lumayan. Cao Fang, apa yang kau pikirkan? Aku mendengar Longkun mengatakan bahwa ada binatang hantu dan energi hantu yang gak ada habisnya di sini. Aku memiliki teknik yang sama dan aku perlu menggunakan energi hantu di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa berlatih di sini sebentar. Gak masalah. Master berada dalam pengasingan sepanjang tahun. Barusan itu hanya avatarnya dan dia jarang peduli tentang hal ini. Tempat ini sedalam 3.000 mil. Semakin dalam, binatang Netherworld semakin kuat kekuatannya. Kau harus lebih berhati-hati. Itu bagus. Aku akan pergi. Dalam hati Cao Fang, aku gak menyangka bahwa apa yang aku lihat hanyalah tiruan dari Longkun. Klonnya aja sangat kuat sehingga kekuatan dewanya bahkan lebih nggak terbayangkan. Aku harus bergegas dan meningkatkan kekuatanku. Lalu 3 hari kemudian, matilah, mati. Cao Fang mulai membunuh para monster jauh ke dalam 900 mil. Itu udah menjadi batasku saat ini. Energi hantu di sini sudah sangat kuat. Sekarang saatnya untuk terus berlatih. Jari hantu Huang Chuan, hisap. Nah, ini berhasil. Jaring Nether Huang Chuan akhirnya telah dikultivasikan. Lalu muncul nih monster seperti singa yang sangat besar dan auranya ngeri tuh. Bintang Netherworld tahap akhir. Tepat pada waktunya.
bagiku untuk mencoba teknik Nether Finger. Kita melihat Chow Fang menyerangnya dan serangannya langsung menembus. Ini emang keterampilan sihir kelas atas. Sekarang di bawah alam Hunter Tribulations gak ada yang bisa menjadi musuh sekali tembakku. Nah, waktunya kembali. Sekarang Chow Fang kembali nih ke istana Longtian. Chow Fang berkata, udah waktunya bagiku untuk meninggalkan pegunungan Yaoling untuk perjamuan yang gak pernah berakhir. Oh iya, ada 2 cara untuk meninggalkan pegunungan roh iblis. Salah satunya adalah membuka saluran Void oleh Yang Mulia Bumi yang kuat, dan yang lainnya adalah menggunakan formasi teleportasi Void. Formasi ini berada di persimpangan Peiming dan Tiger Mosquito Chow. Kau bisa pergi dari sana, Harimau Chow. Kalian yang kuat menghantui itu. Kau harus lebih berhati-hati. Chow Fang pun pergi. Baiklah, aku akan kembali di masa depan. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu keluar. Chow Fang, aku yakin kau pasti akan kembali. Sekarang kita pergi nih ke saluran transmisi Gunung Weihu. Kita melihat nih, di situ ada Raja Harimau Perak. Kekuatan Master Yin Chow telah meningkat lagi. Menurut yang muda, nggak akan lama sebelum Master Yin Chow dapat menembus ke tahap akhir dari alam Hunter Tribulations. Master Yin Chow adalah adik dari Master Raja Harimau Emas, dan dia juga salah satu dari 10 Raja Harimau. Dia emang arogansi klan kami. Kali ini Lord Saint King menyerahkan tanggung jawab menjaga saluran transmisi kepada Lord Silverhorn, yang cukup untuk melihat bahwa Lord Saint King sangat mementingkan Lord Silverhorn. Hahaha. Selama kau berkinerja baik, aku akan merekomendasikanmu di depan Raja Suci di masa depan. Dan ketika saatnya tiba, itu akan segera terjadi. Terima kasih Silverhorn. Lalu datang nih beberapa orang kayak ada sayap, dan di belakangnya itu adalah Chow Fang. Dalam hati Chow Fang, saluran teleportasi ini dipertahankan dengan baik, dan bahkan ada ahli dari alam Hunter Tribulations. Untungnya aku memiliki kulit binatang buas, jadi aku bisa meniru napasnya sebagai klan Sucaku, dan kemudian mengikuti 3 klan Sucaku yang sebenarnya. Itu seharusnya nggak sulit untuk masuk. Hei, berhenti, apa yang kau lakukan? Orang yang tengah berkata, Tuan, kami dari suku Sucaku, dan kami akan segera pergi ke domain manusia melalui saluran teleportasi. Hah? Aku pikir dari mana baunya? Ternyata itu klan Sucaku kalian. Dasar klan Sucaku sialan. Hahaha. Ini adalah 30 batu spiritual. Terimalah dengan senyuman, tapi batunya dihempaskan nih. Hanya 30 batu roh. Apakah kami pengemis, ha? Kalau kau ingin melewati saluran teleportasi, satu orang harus menyerahkan 1000 batu roh. Kalian bertiga harus menyerahkan 3000 batu roh. Apa? 3000 batu roh? Di mana kita memiliki begitu banyak? Aku ingat bahwa biayanya selalu 10 batu roh per orang. Kapan itu menjadi begitu tinggi? Dalam hati Chow Fang, klan Tiger dan klan Sucaku selalu berselisih, dan klan Tiger ini jelas-jelas sedang membalas dendam pribadi di depan umum. Tapi formasi teleportasi ini dimiliki oleh semua klan, jadi klan Sucaku nggak boleh mengakuinya secara langsung. Ya udah, kenapa nggak ambil aja? Meskipun klan Sucaku aku bertentangan dengan klan Tigermu, ini ditetapkan oleh 4 raja besar. Apakah kau berani melanggar aturan tanpa takut dihukum? Lalu si orang tua ini ditendang sama si harimau. Gila, apa kau berani memberi aku pelajaran? Aku pikir kau adalah bintang ulang tahun tua yang gantung diri sampai mati. Orang yang kiri berkata, kenapa kau memukul seseorang? Yang kanan menambahkan, bagaimana bisa kau seorang tiger gak mematuhi aturan? Cih, inilah aturannya. Sekarang aku curiga bahwa penjahat yang dicari, yaitu Chow Fang, yang akan ditangkap oleh Tuan Tiger Chen, ada di antaramu. Sekarang aku memerintahkan kalian berempat untuk segera berlutut di tanah untuk diperiksa, dan mereka yang gak patuh akan mati. Dalam hati si Silverhorn ini, aku akan menangkap seseorang dengan santai dan mengatakan bahwa dia adalah Chow Fang, dan kemudian membunuh semua orang Sucaku yang gak sedap dipandang ini. Dalam hati Chow Fang, sial, orang ini benar-benar kucing buta dan tikus mati. Orang-orang Sucaku ini juga telah terlibat olehku. Sepertinya aku harus menemukan jalan. Omong kosong. Kalau kau berani menggeledah tubuh kami secara paksa, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada Raja Suci Sucaku, dan biarkan Raja Suci melakukan keadilan kepada kami. Ingin kami berlutut? Mimpi kau menunggu untuk dihukum. Hah, berani berbicara kembali, ha? Aku melihat bahwa kau semua adalah mata-mata yang dikirim oleh umat manusia. Matilah. Hah, sudah berakhir. Orang ini benar-benar melakukannya. Raja Suci Sucaku akan membalaskan dendam kita. Lalu tiba-tiba berhenti. Si Chow Fang maju dan langsung menahan serangannya. Itu, bisa memblokir seluruh katanaku. Siapa kau? Aku adalah orang yang kau cari, Chow Fang. Apa? Dia ternyata Chow Fang. Dia sudah berada di antara kita begitu lama, dan kita bahkan gak menyadarinya bahwa dia ada di sini. Beruntung bahwa hubungan antara putra suci klanku dan Chow Fang gak bisa dipisahkan, dan dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Chow Fang, beraninya kau muncul. Nah, ini sangat berani. Setelah kau cukup beruntung untuk melarikan diri dari saudara laki-lakiku, Raja Harimau Emas,
saudara laki-lakiku memerintahkan untuk mencarimu. Aku gak menyangka kau menabrak tanganku. Hari ini dewa menolongku juga. Hah, berani memprovokasi klan Tigerku. Nah, kau pasti akan mati hari ini. Raja Harimau bertanduk perak adalah pria terkuat di tengah-tengah alam Hundred Tribulations. Membunuh alam Void bintang 3 seperti menghancurkan semut. Hah, kenapa nggak berlutut aja dan mati? Hah? Apa? Orang ini sebenarnya adalah salah satu dari 10 Raja Harimau dari klan Tiger. Aku mendengar bahwa dia sama ganasnya dengan kakak laki-lakinya, Raja Harimau Emas, Cao Takwang. Aku pikir kita harus segera melarikan diri. Cao Takwang siapa? Tinggalkan perbukitan hijau di sini dan jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Jangan khawatir, di tengah-tengah Hundred Tribulations belaka, aku nggak memenuhi syarat untuk mati. Kita lihat nih, level 3 Berserk aktif. Oh, Berserk level ketiga aktif. Hah? Kenapa anak ini tiba-tiba meningkat dari alam Void bintang 3 menjadi bintang 8? Mungkinkah dia membunuh Raja Pedang dan macam bertanduk dengan gerakan ini? Bagaimana dengan Void bintang 8? Emangnya kenapa Tuan Tanduk Perak berada di tengah-tengah Hundred Tribulations Realm? Anak ini harus mati hari ini. Di bawah Hundred Tribulations Realm, mereka semua adalah semut. Cao Fang, karena kau menabrak tanganku hari ini, gak ada jalan keluar. Tiger King Silver muncul. Udah selesai. Tepat pada waktunya bagimu untuk mencoba teknik baruku. Jari Nether Huang Chuan. Dan Cao Fang berhasil menghancurkan serangannya. Hah, trik macam apa ini? Kau bisa menghancurkan tubuh perak Raja Harimauku dalam sekejap mata. Jari Nether Huang Chuan, beri aku ledakan. Cuar. Saudaraku akan membahaskan dendamku. Jari Nether Huang Chuan layak menjadi keterampilan ilahi tingkat atas. Dan bahkan Raja Harimau bertanduk perak bukanlah musuh dengan kombinasi Berserk tingkat 3. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena telah membunuh bos alam Hundred Tribulations Realm. Raja Harimau bertanduk perak dan memperoleh 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, lalu 70 juta kecakapan keterampilan super, terus jubah armor perak dan bahan khusus cambuk harimau. Bergantung apa? Apa itu cambuk harimau? Pemuda ini kuat. Di mana kita membutuhkan ini? Ting, karena host membunuh 2 Raja Harimau dari klan Tiger, memenangkan gelar elit bertarung harimau dan melangkah ke lingkungan pengaruh klan Tiger dan kekuatannya meningkat sebesar 5%. Ternyata ada judul yang bagus untuk Tiger Fighting Elite yang gak terduga. Lihat, Cao Fang membunuh Raja Harimau bertanduk perak di Hundred Tribulations Realm dan juga ada di tingkat menengah. Dia nggak mengecewakan kita. Hebat, kita akhirnya diselamatkan seperti yang diharapkan dari Cao Fang. Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Hundred Tribulation tingkat menengah, Tuan Yin Chao dibunuh oleh Cao Fang dalam satu gerakan. Cepat, laporkan ke Raja Suci. Ada 3 harimau yang tersisa. Pas buat makan malam ini. Cao Fang, kau sangat berani. Kau berani membunuh 2 Raja Harimau di depan raja ini. Dan hari ini, raja ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Raja Suci Harimau. Dalam hati Cao Fang, salah. Orang ini hanya memancarkan nafas dari alam Hundred Tribulations. Ini jelas bukan tubuh Raja Suci Tiger Chow, tapi tiruannya. Raja Suci ada di sini. Hormat Raja Suci. Sangat bagus. Raja Suci, Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Cao Fang berkata, harimau Raja Suci akan datang untukku. Kau harus pergi dari sini secepat mungkin. Cepat. Kami nggak terlibat di sini, Tuan Muda Chow. Terima kasih banyak. Kau harus bertahan. Kami akan kembali dan melapor kepada Raja Suci Sucaku. Cao Fang, kau nggak tahu malu. Klan harimauku nggak pergi mencari kamu, namun kau berani mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu kami. Hari ini, raja ini akan membiarkanmu menderita 10 siksaan harimau dan klan harimau untuk mengorbankan semangat 2 raja harimau di langit. Kalau kau di sini sebagai dewa, Tuan Muda akan menoleh dan pergi. Sangat disayangkan bahwa kau hanya tiruan dan kau nggak memiliki kualifikasi untuk membiarkan aku mati. Dalam hati Cao Fang, dengan nyama spiritualisme di tanganku yang setara dengan pukulan dari Earth Vulnerable Realm, itu udah cukup untuk menghadapi tiruan dari Raja Suci Harimau Chow, Huang Kou Xiao'er. Bahkan jika raja ini hanyalah tiruan, itu bukan sesuatu yang bisa kau tahan. Karena kau cari mati, raja ini akan mengabulkannya. Itu jika Raja Suci mengambil tindakan, Cao Fang pasti akan mati. Berani membunuh Raja Harimau dari klan harimau kami. Kematian adalah satu-satunya pilihanmu. Keagungan Raja Suci nggak bisa diubah. Ingin membunuhku? Mari kita lihat bagaimana aku akan meledakkan kepalamu. Jimat Yan Luoling, membunuh, aktifkan. Lalu muncul nih kayak sebuah portal gitu. Terus ada tangan yang besar gitu muncul. Sialan. Cao Fang, apa yang dipanggil semut itu? Itu mampu memblokir serangan raja ini, Raja Suci Harimau Chow. Hari ini tiruanmu pasti akan mati. Lalu muncul nih banyak sekali api dan mulai merembet ke si Raja Tiger nih. Api apa nih? Enggak, aku nggak boleh mati.
sekarang kita pergi nih di istana Raja Suci Harimau. Apa? Klonku dibunuh oleh Cao Fang. Sial, berani kau membunuh tiruan raja ini. Cao Fang, raja ini akan membunuhmu. Bahkan jika itu Shang Pi Luoxia Qiu You. Oh ya guys, ini sedikit info nih. Kalau dari sekarang mungkin cara ngomongnya, bukan cara ngomongnya, kayak dari subtitle dari komiknya agak berantakan. Itu karena dari komiknya nih, ini translatornya beda orang, jadi berubah. Dan juga ini Mimin cek nih. Mimin kan lihat subtitle komik Indonya kan agak berantakan. Mimin coba buka yang Inggris. Yang Inggris belum ada guys. Jadi yang Inggris translatannya belum sampai sini. Yang bisa diartikan translator yang sekarang itu translate komiknya ini langsung dari bahasa Mandarin, bukan dari bahasa Inggris. Jadi mungkin dia punya kata-kata agak belepotan. Jadi kalau agak sulit dimengerti, maklumi karena dari komiknya gitu. Oke yuk lanjut. Hanya dengan satu telapak tangan kau bisa membunuh avatar atau klon dari Raja Suci Harimau. Jika aku bisa memanggil tubuh telapak tangan ini, bahkan jika Raja Suci Harimau Cao datang, aku nggak akan takut. Dalam hati Cao Fang, sayangnya jimat ini hanya bisa digunakan sekali, dan sekarang saatnya bagiku untuk meninggalkan pegunungan roh iblis. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh avatar bos Raja Suci Harimau dan mendapatkan 800.000 poin roh, 800.000 kekuatan spiritual, dan 80 juta kecakapan keterampilan super. Harimau Cao Sanyochi, kartu klon Harimau Cao, Crystal of the Earth Armor Banjir Harimau, dan peti harta karun menengah. Selamat kepada host untuk peningkatan basis kultivasi. Kultivasi saat ini adalah 4 bintang void. Oh ya guys, ini karena beda translator juga, jadi dia punya tingkat kultivasi juga agak berubah nih kata-katanya. Nah, Mimin juga belum tahu karena belum ada urutannya. Nanti kalau misalnya Mimin udah ngerti, nanti Mimin update lagi nih deskripsinya. Oke lanjut. Selamat kepada host untuk peningkatan basis kultivasi. Basis kultivasi saat ini adalah bintang 5 void, seperti yang diharapkan dari avatar terhormat duniawi. Itu membuatku meningkatkan 2 level berturut-turut. Sangat keren. Lalu tiba-tiba si Raja Cao udah sampai nih. Si Raja Tiger Cao. Cao Fang, kau membunuh tiruan dari raja ini. Dan raja ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Dalam hati Cao Fang, sialan, bagaimana bisa Dewa Raja Suci Harimau datang begitu cepat? Tua muda ini gak memiliki kesempatan kedua. Luoling talisman, harus kabur. Cao Fang, kau gak bisa melarikan diri. Matilah untuk raja ini. Kita melihat nih, si Raja Cao Tiger ini menyerang ke arah tempat teleportasi yang dimana Cao Fang masuk nih. Hah, sialan. Cao Fang, dia berlari begitu cepat. Jika bukan karena Demon Spirit Mountains memiliki kesepakatan dengan dunia luar, pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi ini gak bisa keluar dari Demon Spirit Mountains sesuka hati. Dan raja ini pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Namun raja ini barusan telah menyebabkan arah teleportasi bergeser, dan juga akan ada celah ruang di saluran teleportasi yang bisa melahap terhormat duniawi. Oke, Mimin tafsirin nih kurang lebihnya ya, menurut Mimin. Jadi di celah teleportasinya nih, di saluran teleportasi bakal ada celah gitulah, kayak ada ruang sobek gitu, dan akhirnya bisa kayak Cao Fang kayak ketarik gitulah, melahap. Nah itu, aku nggak percaya bahwa kau bisa bertahan hidup dalam situasi berbahaya seperti itu. Sekarang kita pindahan nih ke laut terliar dari domain faksi hitam. Kita melihat nih, orang yang baju putih nih namanya Shahai. Dia berkata, badai hujan akan segera datang dan area di depan sangat berbahaya. Kami masih berbalik dan kembali ke Pavilion Yunhai. Dalam hati Shahai, kami awalnya berencana untuk menemukan buah roh primordial untuk saudara-saudara perempuanku, untuk membantunya meningkatkan wilayahnya. Tetapi sekarang tampaknya nggak ada harapan. Tuan kedua memerintahkan untuk segera kembali, tapi tiba-tiba ini ada celah ruang nih. Hah? Dan ternyata itu Cao Fang yang keluar dari celah ruang itu. Tuan muda kedua, hati-hati. Dalam hati si Shahai, siapa orang ini? Dia bisa selamat, bahkan tubuhnya utuh setelah dari celah ruang angkasa. Kalian pergi dan lihat apakah dia masih hidup. Hei, apa kau masih hidup? Tuan muda kedua, dia masih hidup. Cepat, bawa orang ini kembali ke kabin dan bawa dia kembali ke Pavilion Yunhai untuk perawatan. Dalam hati Shahai, orang yang bisa mengobrak-abrik kekosongan seperti ini bukanlah orang biasa. Mungkin dia bisa menyelamatkan Pavilion Yunhai-ku. Baik, dan akhirnya Cao Fang pun akhirnya bangun nih. Di 3 hari kemudian di Pavilion Yunhai, si Shahai berkata, Tuan Cao, bagaimana keadaanmu? Luka di tubuhku seharusnya udah hampir sembuh. Tuan muda Xia, terima kasih banyak. Aku bisa bertahan kali ini. Terima kasih atas kebaikanmu. Tuan Cao, aku... Tapi tiba-tiba ada buka pintu nih. Wanita ini nih adalah
Xiayun berkata, "Adik kecil, aku mendengar kau kembali segera setelah aku meninggalkan bea cukai. Sudahkah kau menemukan buah roh primordial ketika kau pergi ke laut kali ini? Maaf kakak, aku nggak bisa menemukan Yuan Lingguo. Sayangnya, aku nggak bisa menyalahkan kau untuk ini. Yuan Lingguo sulit untuk didapat. Aku akan memikirkan cara lain." Dalam hati si Xiayun, sebulan yang lalu, Pavilion Vulkan tiba-tiba menyatakan perang terhadap Pavilion Yunhai. Jika nggak ada Yuan Lingguo untuk membantu aku menerobos ke alam void tingkat 8, pertempuran ini akan lebih nggak menyenangkan daripada keberuntungan. Ngomong-ngomong, siapa bocah ini? Ini adalah Tuan Chao Fang. Ketika dia kembali ke perjalanan hari itu, Tuan Chao terluka dan jatuh dari celah di angkasa. Aku membawanya kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kakak, aku nggak tahu kekuatannya untuk saat ini. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Bagaimana Tuan Muda Chao pulih dari cederanya? Mari kita lihat sekilas teknik Qi dan Huang. Kalau kau nggak menyukainya, aku akan mengambil denyut nadi Chao Kong Qi. Ini mungkin karena beda translatean guys, Chao Fang disebutnya berubah nih jadi Chao Kong Qi. Tapi karena dari awal udah Chao Fang, memang tetap Chao Fang ya. Aku akan mengambil denyut nadi Chao Fang. Dalam hati Xiayun, jika apa yang dikatakan Xia Hai benar, maka Tuan Muda Chao yang dapat mengobrak-ngabrik celah di angkasa pastilah orang yang kuat. Jika dia bisa membantu Pavilion Yunhai, Pavilion Vulkan gak akan lagi menjadi ancaman. Ya udah, periksalah. Dalam hati Chao Fang ingin menjelajahi basis kultivasiku. Tapi aku telah mengembangkan seni menahan nafas hingga lembut dan kau gak akan berhasil. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!